Halo, ketemu lagi dengan aku Suci Kurniawati dari jurusan Data Analis Angkatan 1 tahun 2025 PPKD Jakarta Selatan. Di video kali ini, aku akan membahas perbandingan dari tools untuk membuat model. Sebelum kita bahas satu persatu, penting untuk tahu bahwa tools dalam data science umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, coding based tools. Ini adalah tools yang mengharuskan kita menulis kode program secara langsung. Kedua, GUI based tools. GUI atau Graphic User Interface berarti antarmuka visual. Pengguna bisa melakukan analisis dengan cara drag and drop tanpa harus coding. Ketiga, notebook based tools. Jenis ini menggabungkan kode, teks, dan visualisasi dalam satu dokumen interaktif. Sekarang kita ke jenis coding. Yang pertama Python. Python digunakan untuk machine learning dan analisis data. Kelebihannya fleksibel dan punya banyak library seperti Pandas dan scikit-learn. Namun kekurangannya membutuhkan kemampuan coding dan instalasi awal yang cukup teknis. Ini adalah tampilan untuk Python. Selanjutnya R. R berfokus pada analisis statistik dan visualisasi data. Kelebihannya kuat dalam analisis statistik dan memiliki banyak paket statistik, tapi sayangnya kurang efisien untuk menangani data yang sangat besar. Dan inilah tampilan R. Dan terakhir RStudio. RStudio berfungsi sebagai integrated development environment untuk bahasa R, sangat membantu dalam membuat analisis dan visualisasi. Kelebihannya antarmukanya terorganisir dan memudahkan melihat skrip serta hasil analisis. Namun keterbatasannya tetap memerlukan pemahaman bahasa R dan performanya bisa menurun saat bekerja dengan data berukuran besar. Dan inilah tampilan untuk RStudio. Sekarang jenis GUI. Yang pertama Orange. Orange digunakan untuk data mining dan visualisasi interaktif. Kelebihannya mendukung proses drag and drop yang memudahkan pengguna pemula tanpa harus menulis kode. Namun kekurangannya, fitur yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan Python atau R. Dan inilah tampilan dari Orange. Selanjutnya RapidMiner. RapidMiner juga termasuk tools berbasis GUI yang sering digunakan untuk pemodelan machine learning dan clustering. Kelebihannya sangat mudah digunakan bahkan tanpa kemampuan coding. Namun di sisi lain, versi gratisnya memiliki batasan fitur seperti yang ada pada tampilan ini. Dan inilah tampilan RapidMiner. Terakhir ada jenis notebook. Yang pertama Jupyter Notebook. Notebook ini sangat populer untuk dokumentasi, analisis data, dan visualisasi langsung. Kelebihannya interaktif dan bisa menjalankan kode serta melihat hasil di satu tempat. Menariknya, Jupyter bisa digunakan secara offline, cocok untuk eksplorasi data di laptop pribadi. Namun, kekurangannya kurang efisien kalau digunakan untuk proyek besar dengan banyak modul. Dan inilah tampilan dari Jupyter Notebook. Berikutnya, Google Colab. Tools ini mirip dengan Jupyter tapi berbasis online. Kelebihannya gratis, bisa kolaborasi real-time, dan sudah terhubung dengan GPU dari Google. Namun, tentu saja butuh koneksi internet dan kapasitas penyimpanan yang terbatas. Dan inilah tampilan dari Google Colab. Sekian videoku kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.